Yoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Hijau. Di video gua kali ini kita bakalan bahas Yamaha lagi. Di sini ada Yamaha WR155 di depan Mamang Hijau yang udah dimodifikasi supermoto ya guys. Jadi kebetulan ini motor baru selesai dimodifikasi sama tim Goib Garage. Nanti kita bakalan review barangnya satu persatu yang udah ditempel di WR155 ini. Jadi WR155 ini masih baru banget ya, kilometernya masih rendah. Ini udah dimodifikasi di Goib Garage. Mudah-mudahan ownernya senang dengan pengerjaan tim Goib Garage. Langsung aja kita review biar nggak kelamaan barangnya yang sudah ditempel di WR155 ini. Gasken. Ini dia motornya udah ada di depan Mamang Hijau. Ini motor WR155 yang keluaran terbaru ya, karena frame-nya itu warnanya itu biru ya, warna biru kayak nggak suka hijau Tosca lah, pokoknya beginilah. Jadi ini WR yang terbaru, grade yang terbaru dari Yamaha. Ini WR155. Jadi untuk bodinya full masih bawaan original ya guys. Cuman bagian spakbornya aja udah dicopot dan udah diganti juga pakai spakbor 3-in-1, cuman kebetulan spakbor itu harus kan ada spakbor pendeknya. Nah kebetulan ini disisain spakbor kolongnya sama bagian lampunya aja. Jadi untuk bagian spakbornya itu udah nggak dipakai. Jadi minusnya itu dia kayak kita nggak pakai spakbor langsung nyiprat. Tapi kalau misalkan top lamp 3-in-1 yang nggak dipotong itu masih ada bagian spakbornya sedikit. Itu nyiprat tapi nggak terlalu banyak kayak dipotong seperti ini. Hanya itu aja. Jadi bodi dari depan sampai belakang spakbornya, untuk spakbor depannya dan batok lampunya dan bodi kanan kiri masih bawaan original. Hanya ditutupin aja pakai variasi, yaitu pakai dekal ya kan. Dekal itu ini bentuknya seperti ini dan desainnya seperti ini. Kalian semua bisa ngeliat sendiri. Ini desainnya seperti ini dan warnanya dope. Dan kebetulan ini dekal dia bawa dari luar dan pasangnya juga di luar, nggak di Goib Garage. Untuk bodinya udah Mamang jelasin, bodinya dia pakai bawaan original, hanya dikasih dekalnya dari custom grafik. Kita lanjut ke bagian depan. Untuk bagian depannya cuman diganti variasinya aja ya, untuk lampunya aja. Sisanya batoknya dan spakbornya masih bawaan original. Karena WR155 menurut Mamang Hijau pakai spakbor standar dan pakai lampu standar itu udah kelihatannya kece. Jadi nggak perlu pakai papan number ya kan. Apalagi kalau misalkan sok depannya masih bawaan original ya. Kalau pakai USD sih masih masuk lah kalau Mamang bilang, kalau pakai papan number. Tapi kalau misalkan masih USD itu, kalau bilang Mamang bilang itu kurang cocok aja. Misalkan kalian semua itu diganti papan number, mendingan pakai batok standar seperti ini. Hanya ditambahin aja lampunya yang originalnya, mic originalnya dicopot, diganti pakai bawaan aftermarket Daymaker ya, yang modelnya seperti ini. Jadi Daymaker ini listnya itu ada banyak. Jadi listnya itu ada warna biru, merah, gold, putih. Jadi kalau untuk listnya itu lampu senjanya selera ya guys. Mau warna apa tinggal gimana kalian semua sukanya itu warna apa. Jadi lampunya ini tuh nggak nyala terus ya kayak bawaan pabrikan. Ini lampunya ditambahin pakai saklar on off. Jadi siangnya itu cuman listnya aja yang nyala, untuk lampu deket jauhnya mati. Jadi kita tambahin saklar on off. Jadi saklar on off ini yang biasa ya, yang model lama. Biasa kan kalau vlog-vlog Mamang itu model yang terbaru, yang di kontak itu saklarnya ada lampunya juga. Tapi nggak masalah, yang penting fungsinya. Dari bagian lampu kita lanjut ke bagian stang. Untuk bagian stangnya dia udah diganti, nggak pakai original lagi. Jadi bagian stangnya itu diganti pakai pro taper yang tipenya itu low, dan ini pro taper yang biasa ya guys, bukan yang original. Jadi kalau untuk stang pro taper itu ada banyak tipenya ya, ada high, low, atau twin wall. Jadi yang dipasang di WR155 ini tipenya low. Ini harganya murah, hanya 190.000 di Goib Garage. Untuk bagian holder sebelah kanan dan gasnya masih bawaan originalnya, karena kan kalau misalkan KLX ataupun Cerep itu biasanya tali gasnya diganti pakai gas spontan. Nah kebetulan kalau WR155 menurut Mamang Hijau nggak perlu
karena gasnya udah pakai gas spontan dan saklarnya udah mungil dan looknya juga enak dilihatnya. Untuk handle-nya masih bone original, hanya ditambahin nama ownernya aja pakai karet biar kelihatannya itu gambot kali ya. Terus di remnya itu tangan nggak kapalan. Untuk bagian sebelah kiri juga sama, holder dan gripnya masih bone original, cuman handle-nya ditambahin karet biar saat mencet kopling itu nggak gampang kapalan tangannya. Untuk bagian atas itu aja, kita lanjut ke bagian bawah kali ya guys. Untuk bagian atas udah semua, kita lanjut ke bagian kaki-kaki nih guys. Untuk bagian kaki-kakinya sebelum wheelset supermotonya kita lanjut ke bagian WSD-nya. Kebetulan WR155 itu bawaan pabrik itu upside down. Nah, ada kebetulan WR155 yang di depan mamang ini, di samping mamang hijau ini udah diganti pakai WSD MGP yang premium ya guys. Jadi kalau misalnya kalian semua itu pakai USD upside down seperti ini udah kelihatannya lebih gambot dan motor itu shocknya lumayan empuk sih menurut mamang hijau. Dan ini pemasangannya sudah PNP. Untuk motor kalian misalkan pakai shock seperti WR155 yang di sebelah mamang ini, dia udah bisa kunci stang seperti bawaan pabrik, dan bagian bracket speedometer dan lampunya juga udah tinggal pasang, nggak perlu ribet lagi. Dan bagian rumah konsirnya juga pemasangannya juga gampang, seperti masang shock original bawaan WR155-nya. Sebenarnya juga dia dapat bracket piringan depan ya. Jadi bracket piringan depan itu dicopot, dia dapat bracket piringannya juga udah PNP. Nah, kebetulan PNP-nya itu pakai piringan diameter original. Dan kebetulan dia udah diganti juga. WR155 yang di depan mamang hijau ini dia pakai piringan diameter lebar 320 bawaan dari Scarlett. Jadi ini harus bikin bracket lagi ya guys. Jadi kalian semua misalkan mau beli WSD seperti ini, piringannya pakai diameter lebar, itu harus bikin bracket piringan yang baru ya. Jadi kalau yang bawaannya itu nggak dapat karena bawaannya itu buat diameter originalnya. Jadi dia pakai piringan bawaan Scarlett warnanya itu gold. Untuk wheelsetnya bagian depan ya guys, tromolnya pakai warna blue. Ini CNC yang double bearing bawaan dari Scarlett. Dan jari-jarinya juga bawaan dari Scarlett. Peleknya juga bawaan dari Scarlett. Ukurannya itu 300, warnanya itu blue. Untuk bannya pakai ban ukuran 120/70 bawaan dari Maxxis yang tipenya itu Victra. Jadi kalian semua misalkan mau ganti ataupun modif supermoto di Webgear bisa request dengan warna dan ukuran ataupun bannya merek apa, pokoknya tinggal DM adminnya aja. Seperti inilah penampilannya pakai USD bawaan dari MGP yang premium. Ini menurut mamang empuk ya, udah enak lah buat supermotoan, looknya udah enak dan dilihatnya juga enak. Cuman kalau menurut mamang hijau sih enaknya nggak pakai lampu sen ya. Jadi kalau pakai lampu sen tuh menurut mamang itu dudukannya kan nggak sesuai kayak dudukan bawaan originalnya, kayak shock bawaannya. Kalau pakai MGP ini udah rada di akal-akalin, jadi menurut mamang kurang enak dilihatnya. Tapi balik lagi karena ini motor buat daily, biar aman dia pakai sen. Untuk bagian depannya penampilannya seperti ini. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya sama wheelsetnya ya. Untuk mereknya cuman beda ukuran aja. Untuk ukurannya ini wheelset supermotonya peleknya pakai 300 dan belakangnya bannya pakai ukuran 140 dan tromol juga sama bawaan dari Scarlett yang CNC double bearing. Menurut mamang hijau ini motor kurangnya arem ya. Aremnya itu menurut mamang masih standar. Lebih bagus itu diganti yang aftermarket, yang modelnya replika yang KTM ataupun yang aluminium lah, yang warna silver, biar kelihatan itu gambot. Karena motornya dilihat itu padatan depan daripada belakang. Bagian belakang udah itu aja yang dimodif, nggak ada yang dimodif lagi. Jadi untuk bagian kanan kirinya aja yang udah dimodifikasi. Untuk bagian kanan kiri full stepnya diganti warna blue ya. Ini ada bolong-bolongannya dan ada baut-baut kecil-kecilnya. Jadi kalau untuk baut kecil-kecil ini gunanya kalau menurut mama hijau tuh buat nahan sepatu biar nggak licin saat terabas. Jadi kalau untuk supermoto sih baut-bautnya lebih baik dilepas. Untuk pedal remnya juga diganti pakai pedal rem bawaan dari Expedition nih. Jadi setelannya itu untuk injakan remnya itu dia warnanya blue tuh, keren. Jadi di sini terus juga ada pelindung cover mesin dan pelindung frame-nya dipasangin. Kebetulan kan kalau misalkan bawaan originalnya WR155 ini nggak dapet nih. Dan pelindung bawahnya juga nggak dapet, ini ditambahin sama ownernya. Untuk pesenelang giginya juga sebelah kiri juga diganti pakai pesenelang Expedition.
Dan stepnya juga pakai Expedition. Kasih nilai untuk WR 155 yang dimodifikasi Supermoto di Go Geared. Kalau menurut Mamang Ijo ini kurang armnya aja ya. Jadi kalau misalkan armnya diganti pakai aftermarket pasti keren banget nih motor. Oke, videonya sampai sini aja untuk modifikasi WR 155. Kasih nilai Bang. Ini ada YouTuber idola ini. Halo. Kasih nilai Bang. Oh, nilainya ini Buat ini. oh, Buat Mio. Iya. Mio bagus nih. Bagus ya? Iya. Mau dijual ini itu? juga bagus lagi. Iya. Ini yang ini kasih nilai berapa? Ini 9 lah ya. 9 ya. Kalau 10 cece ya? Iya. 10 cece. Cece rusak mulu. Rusak mulu. Oke, video sampai situ aja guys ya. Dadah.